Oke, ketemu lagi dengan Bu Eka. Apa kabar anak-anak? Hari ini sehat semuanya? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut ajaran kita masing-masing. Doa mulai. Oke, selesai. Nah, semoga dengan kita berdoa, apa yang dapat kita pelajari hari ini sangat bermanfaat sehingga dapat anak-anak mengamalkan dari apa yang akan Ibu ajarkan. Nah, anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang materi gelombang. Nah, minggu ini Ibu akan mengajarkan tentang materi bunyi. Oke, sebelumnya Ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Berjuang mencerdaskan bangsa, mengabdi masyarakat demi masa depan putra putri kesuma Indonesia. Semoga nan jaya SMP kita tercinta. Pelajar SMP 163 bertakwa pada Tuhan Yang Esa, taat pada guru dan orang tua, keluarga dan teman sejawat. Rajin tekun belajar, menjadi pelajar paripurna, jujur, sopan, disiplin. Semoga nan jaya pelajar SMP kita. Semoga nan jaya pelajar SMP kita. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberitahukan sama anak-anak bahwa apa yang harus kita pelajari pada pelajaran bunyi ini. Nah, sekarang anak-anak masih bisa kan mengingatkan tentang hubungan antara pendengaran manusia atau mendeteksi vibrasi getaran? Oke, masih ingat? Oke, alhamdulillah. Nah, terus ada membedakan sumber bunyi? Ya, nah tadi Ibu sudah memberikan contoh apa? Nyanyi. Iya, benar. Berarti ada hubungan dengan apa? Ya, dengan bunyi. Oke. Nah, sekarang untuk pelajaran hari ini yang akan Ibu bahas yang pertama tentang syarat bunyi, kemudian karakteristik bunyi, cepat rambat bunyi, dan pemantulan bunyi. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama, anak-anak akan mampu menjelaskan syarat terjadinya bunyi. Kemudian, dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik bunyi. Kemudian, anak-anak juga dapat menganalisis tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi. Kemudian, kita juga dapat mengaplikasikan penggunaan nada pada alat musik dan bernyanyi. Dan anak-anak dapat juga menghitung cepat rambat bunyi serta menghitung kedalaman laut. Dan juga anak-anak dapat membedakan antara gema dan gaung. Oke, sekarang coba. Nah, dengarkan yang apa Ibu sampaikan. Anak-anak, tutup kedua telingamu dengan kedua telapak tanganmu. Apakah terdengar suara ini?
Bagaimana? Oke, terdengar. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Apakah terdengar suara ini? Gimana? Kurang terdengar. Ada yang terdengar? Ada. Ada yang juga tidak terdengar? Iya, oke, nggak apa-apa. Itu berarti kita harus tahu ada apa. Nah, sekarang yang kedua. Coba nak, ada benda yang dekat rumah di dalam rumahmu atau bisa yang kamu gunakan untuk memukul. Nah, di sini ibu gunakan tong. Nah, kamu pukullah tong itu hingga mengeluarkan suara. Kemudian sentuh tong itu dengan secara perlahan dengan jarimu. Apakah kamu rasakan? Oke, kemudian pegang permukaan tong itu sampai tidak bersuara. Kemudian sentuhlah dengan jari. Apa yang kamu rasakan? Nah, itu nanti ya. Kemudian kita mulai dari pengertian bunyi sendiri. Oke. Apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah gelombang longitudinal hasil dari suatu getaran yang dapat merangsang indera pendengaran. Bunyi juga merupakan dari hasil getaran tadi yang kita lakukan tadi. Yaitu dengan ada sesuatu yang bergetar. Itu adalah merupakan apa? Bunyi. Oke, bagus. Nah, sekarang bunyi itu juga memerlukan medium atau zat perantara. Nah, bunyi merambat memerlukan zat perantara dan tidak dapat merambat di ruangan hampa. Nah, sebuah alat yang membuktikan bahwa bunyi merambat memerlukan perantara. Oke, sekarang anak ibu perhatikan gambar yang ibu ada di screenshot ini. Apa yang kamu lihat pada gambar? Oke? Ya. Ada anak laki-laki dan perempuan. Ya, bagus. Tuliskan. Alat apa saja yang terlihat pada gambar? Oke. Anak ibu tuliskan ya di bukunya. Apakah bunyi membutuhkan sumber bunyi, medium, dan pendengar? Oke. Apa yang menyebabkan anak laki-laki itu dapat mendengarkan suara yang digetarkan oleh anak perempuan? Kemudian, jelaskan syarat terjadinya bunyi. Nah, ini dia. Syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, ada sumber bunyi atau benda yang bergetar. Nih tadi, kita umpamakan tadi apa? Tong. Oke, sekarang ini enggak, nih contohnya ada gendang ya. Kemudian adanya pendengar, berarti ada yang mendengarkan. Nah, kemudian adanya medium perambatan sebagai zat perantara. Nah, sekarang ibu masuk lagi kepada bunyi. Itu merupakan gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal apa? Kita udah pelajari kemarin? Ya, betul. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya, arah musikannya. Ini seperti ini. Ini ilustrasinya ya, perhatikan. Ada rapat dan renggang. Oke. Nah, sekarang contoh dari gelombang longitudinal. Gelombang pada selingki, ini dia. Kemudian juga gelombang di udara. Itu contohnya ya. Nah, ini ada percobaan mengukur cepat rambat bunyi. Dulu tahun 1934, dua orang ahli fisika dari Belanda yang bernama Moll dan Van Beek melakukan percobaan mengukur cepat rambat bunyi di udara dengan menembakkan sebutir peluru dari meriam. Sehingga didapatkanlah hasil percobaannya seperti ini. Pada suhu 0 derajat Celcius, dia mendapatkan hasil kecepatan bunyi di udara sebesar 331 meter per sekon. Kemudian pada suhu 15 derajat Celcius,
dapatkan hasil kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon. Dan pada suhu 25 derajat Celcius, dia mendapatkan hasil kecepatan bunyi di udara sebesar 347 meter per sekon. Nah, dari hasil percobaan ini, maka cepat rambat bunyi di udara bergantung pada suhu udara. Berarti makin tinggi suhu udara, makin besar cepat rambat bunyi, dan makin rendah suhu udara, maka makin kecil cepat rambat bunyi di udara. Nah, berarti cepat rambat bunyi tidak tergantung pada tekanan udara. Oke, nah ini ada hasil percobaannya. Cepat rambat dalam berbagai zat, ada di udara, helium, air, marmer, batu bata, kayu, aluminium, besi, dan baja. Ini berbagai zat ya, kita lihat di sini. Anak Ibu perhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa cepat rambat bunyi paling cepat pada zat padat dan paling lambat di dalam gas. Hal ini disebabkan karena molekul-molekul pada zat padat lebih rapat daripada molekul-molekul zat cair, dan molekul-molekul pada zat cair lebih rapat daripada gas. Oke. Nah, ini perambatan bunyi zat padat. Ini contohnya. Benda logam yang dipukul atau pada benang yang merambatkan suara dari kaleng yang dihubungkan dengan kaleng lain. Ini contohnya ya. Kemudian ini perambatan bunyi pada zat cair. Saat kaleng dipukul dalam air, terdengar suara merambat melalui air. Kemudian perambatan bunyi di udara. Suara kita terdengar pada saat orang lain berbicara. Nah, berdasarkan batas pendengaran manusia, bunyi dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik. Yang kedua, audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Apa itu infrasonik? Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh jangkrik, anjing, angsa, dan kuda. Panda dan gajah juga bisa. Kemudian audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh kita, manusia. Yang ketiga, ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nah, anjing mampu mendengarkan infrasonik dan ultrasonik. Sehingga anjing kadang dijadikan sebagai hewan penjaga rumah karena pendengarannya yang sangat kuat. Nah, sekarang kelelawar. Kelelawar menggunakan ultrasonik sebagai alat penyuara gema untuk terbang dan berburu. Kelelawar ini mengeluarkan decitan yang sangat tinggi dan menggunakan telinganya untuk menangkap mangsanya. Gema ini memberitahukan kelelawar mengenai lokasi mangsanya atau rintangan di depannya. Oleh karena itu, meskipun kelelawar tidak dapat melihat, kelelawar dapat terbang di malam hari tanpa menabrak karena dari bunyi tadi. Nah, sekarang pertanyaan Ibu selanjutnya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari suatu karakteristik bunyi? Nah, ini dia. Apa saja? Frekuensi bunyi, kemudian warna bunyi atau kualitas bunyi, kuat bunyi dan amplitudo, nada, dan desah. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Frekuensi bunyi. Nah, frekuensi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi dapat diamati pada layar osiloskop. Bunyi dengan frekuensi rendah, nih, menghasilkan bentuk gelombang yang kurang rapat. Bunyi dengan frekuensi tinggi menghasilkan bentuk gelombang yang lebih rapat. Nah,
Frekuensi tersebut dipengaruhi oleh jumlah getaran. Makin banyak jumlah getaran, makin tinggi frekuensi dan makin tinggi nada. Nah, sekarang yang kedua, warna bunyi atau kualitas bunyi. Gabungan nada dasar dan nada-nada atas menghasilkan bentuk gelombang tertentu untuk setiap sumber nada. Nah, bentuk gelombang inilah yang menunjukkan warna atau kualitas dari bunyi atau disebut juga dengan timbre dari sumber nada. Ini seperti ini. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, sekarang kuat bunyi dan amplitudo. Amplitudo adalah jarak simpangan. Amplitudo juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya bunyi. Selain itu juga dipengaruhi juga oleh jarak pendengar dengan sumber bunyi. Nih, amplitudonya nih dipengaruhi juga oleh apa? Jarak pendengar dengan sumber bunyi. Sekarang Ibu masuk kepada nada dan desah. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu seperti musik dan lagu. Kemudian desah yakni bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Bunyi angin atau ombak, suara orang yang di pasar ramai sekali tidak beraturan. Oke, sekarang kita masuk kepada deret nada. Adalah urutan nada-nada yang berdasarkan besarnya frekuensi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti ini. Oke, nama nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jarak nadanya do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do setengah. Nah, sekarang bagaimana dengan frekuensi interval nada? Interval nada adalah perbandingan nada-nada dengan nada C. Nah, ini dia. C, D, E, F, G, A, B, C. C1 maksudnya 1 oktav. Nah, berapa frekuensinya perbandingannya? Oke, 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, dan 48. Oke, sekarang apa itu cepat lambat bunyi? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan. Cepat lambat bunyi adalah jarak yang ditempuh dari sumber bunyi ke pendengar dalam selang waktu tertentu. Cepat lambat sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Rumusnya V sama dengan S per T. Apa itu V? Ya, cepat lambat bunyi. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian S adalah jarak yang ditempuh. Satuannya meter. T adalah waktu tempuh. Satuannya sekon. Nah, ini ada contohnya. Seseorang siswa berdiri di dekat tebing sejauh 850 meter. Kemudian berteriak. Bunyi pantul teriakan tersebut terdengar setelah 5 sekon. Hitunglah cepat lambat bunyi di udara. Nah, kita selesaikan. Ini diketahui apa? Jaraknya berapa? 850 meter. Waktunya dalam 5 sekon. Nah, kita cari V. V rumusnya apa tadi? Oke, V sama dengan S per T. Oke, ini dia. Kita masukin 850 meter dibagi 5 sekon. Hasilnya 170 meter per sekon. Oke, nah ini pertanyaan nih. Anak-anak silahkan, tadi udah dijelaskan apa sih? Ibu mau tanya. Apa pengertian dari cepat lambat bunyi? Oke, apa simbol dari cepat lambat bunyi? Ya, betul. Apa simbol dari jarak? Ya, pintar. Apa simbol dari waktu? Iya, bagus sekali, pintar. Apa satuan dari cepat lambat bunyi? Iya, betul. Apa satuan dari jarak? Pintar. Dan apa satuan dari waktu? Oke, anak ibu sudah pintar semuanya. Mudah-mudahan anak ibu bisa menjawab pertanyaan selanjutnya.
Nah, sekarang tuliskan persamaan dari cepat lambat yang dihubungkan dengan jarak dan waktu. Silakan ditulis. Iya, betul. V sama dengan S per T. Nah, jelaskan hubungan antara cepat lambat bunyi dengan jarak dan waktu. Bagaimana hubungannya? Oke, gimana? Cepat lambat bunyi, semakin besar cepat lambat bunyi, berarti waktunya semakin sedikit. Dan sebaliknya. Oke, sekarang ini ada soalnya ya, nanti kita kerjakan. Nah, ini ada orang lagi berdiri di antara dua tebing. Nah, beberapa saat kemudian, orang tersebut mendengar dua bunyi pantul. Pertama setelah 3 sekon, dan berikutnya setelah 4 sekon dari ia berteriak. Nah, dengan catatan, cepat lambat bunyi di udaranya saat itu 340 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak antara dua tebing tersebut? Oke, silakan anak-anak Ibu kerjakan. Ibu tunggu sekitar 3 menit. Ya, betul. Kumpulkan yang bisa. Oke, anak Ibu pintar-pintar semua. Tepuk tangan ya, anak Ibu. Sekarang kita lanjutkan tentang pemantulan bunyi. Nah, sebelumnya akan Ibu tanyakan nanti apa? Tentang pemantulan bunyi, jelaskan apa itu pemantulan bunyi. Kemudian sebutkan contoh dari pemantulan bunyi, apa pengertian dari gema, apa pengertian dari gaung, dan jelaskan perbedaan gaung dengan gema. Atau gema dengan gaung sama saja, nggak masalah. Yang penting anak Ibu bisa membedakan mana yang gema, mana yang gaung. Kemudian anak Ibu juga dapat memberikan contoh peristiwa dari gema dan juga contoh dari peristiwa gaung. Oke, nah ini dia. Nah, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Apa sih itu? Oke, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul dekat. Berarti dekat jaraknya. Nah, sekarang kalau gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian, hanya sebagian, bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Seperti ini ada dola ya, ada bunyi aslinya saudara. Bunyi pantulnya harusnya kan saudara juga terdengar. Tapi yang terdengar sama kita hanya saudara. Oke, sekarang Ibu masuk kepada gema. Oke, apa itu gema? Adalah bunyi asli yang terdengar setelah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Iya, beda sedikit dengan yang tadi. Tadi hampir bersamaan dengan gaung. Nah, gema terjadi apabila jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak jauh. Kalau tadi gimana? Sumber bunyinya agak dekat. Contohnya bunyi di lereng gunung atau bukit. Yang kayak tadi ada kedengaran orang lagi teriak-teriak di dua tebing. Nah, sekarang anak Ibu coba sebutkan contoh aplikasi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nih, aplikasinya dapat kita pakai pada para penderita tunanetra dengan bantuan kacamata tunanetra. Nah, kacamata ini dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima ultrasonik. Alat penerima akan menghasilkan bunyi tinggi atau rendahnya tergantung jauh dekatnya benda dari tunanetra. Jadi kalau dia semakin dekat, lebih bagus kedengarannya. Sehingga kalau semakin jauh agak susah tunanetranya mendengar. Oke, sekarang yang kedua contohnya mengukur kedalaman laut. Nah, alatnya adalah ini namanya vatometer ya. Ini gunanya untuk mengukur kedalaman laut. Oke. Kemudian apa rumusnya? Ini rumusnya. D sama dengan V kali T dibagi 2. Di mana D adalah kedalaman laut, satuannya meter. V adalah cepat lambat bunyi, satuannya meter per sekon. T adalah selang waktu, satuannya sekon. Soalnya, sebuah alat fotometer mengirimkan pulsa ultrasonik ke dasar laut.
Setelah 0,75 sekon didengar bunyi pantulnya. Apabila cepat rambat bunyi di dalam air 2.500 meter per sekon, tentukan kedalaman laut tersebut. Nih kita ketahui. Tadi apa ini? Cepat rambat bunyi diselambangkan dengan lambang V. V sama dengan 2.500 meter per sekon. Kemudian ini apa? Ini T. T sama dengan 0,75 sekon. Yang ditanyakan kedalaman laut dilambangkan dengan lambang D. Bagus. Nah, rumusnya apa? D sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, berarti 2.500 meter per sekon dikali 0,75 sekon dibagi 2. Sama dengan 937,5 meter. Oke. Nah, pertanyaan tentang kedalaman laut. Apa tadi nama alatnya? Ya, betul. Apa simbol dari kedalaman laut? Apa simbol dari cepat rambat bunyi? Apa simbol dari waktu? Dan apa satuan kedalaman laut? Ya, dan apa juga satuan dari cepat rambat bunyi? Dan satuan waktu. Nah, tuliskan persamaan dari kedalaman laut yang dihubungkan dengan cepat rambat bunyi dan waktu. Tadi sudah ya, anak ibu pintar jawabnya. Nah, kemudian jelaskan hubungan antara kedalaman laut dengan cepat rambat bunyi dan waktu. Nah, ini soalnya ya. Oke, kita kerjakan. Anak ibu perhatikan gambarnya. Ini ada sebuah kapal. Kita mengukur bunyi yang ada di dasar laut. Nah, dengan sebuah alat altometer mengirimkan pulsa ultrasonik ke dasar laut. Setelah 5 sekon didengar bunyi pantulnya. Apabila cepat rambat bunyi di dalam air sebesar 1.400 meter per sekon, berapakah kedalaman laut tersebut? Oke, silakan dijawab anak. Ibu tunggu beberapa menit. Oke, bagus, pintar. Nah, sekarang kita lanjut lagi tadi aplikasinya. Juga dapat digunakan apa? Untuk alat kedokteran dengan menggunakan seperti ini ya, USG. USG itu apa? Ultrasonic sonography. Ini juga digunakan untuk memeriksa bayi yang ada di dalam kandungan atau bisa juga digunakan oleh dokter gigi untuk menjaga kotoran atau plakaran gigi. Nah, ini yang akan ibu inginkan. Anak-anak ibu mampu menghubungkan setiap hal yang berkaitan dengan faktor pada bunyi, kemudian menghubungkan antara nada dan frekuensi bunyi. Kemudian dapat mengimplementasikan alat musik tersebut seperti ini. Kayak tadi, yang ibu nyanyikan tadi. Apakah nada-nadanya masuk dan bersemangat? Oke, nanti kita setelah ini bernyanyi lagi untuk lebih semangat. Oke, nah sekarang yang akan ibu inginkan lagi di balik ini adalah anak ibu harus menanamkan karakter, menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain karena adanya perbedaan warna bunyi atau kualitas bunyi. Kemudian anak ibu juga harus menghargai juga sesuatu karya orang lain. Jangan pernah anak ibu merendahkan karya orang lain. Kita harus menghargai karya orang lain atau menghormati perbedaan yang terjadi. Kemudian ini adalah latihan soal. Oke, sebentar lagi akan selesai. Nah, jelaskan syarat terjadinya bunyi. Ini nanti dijawab ya nak. Oke, tentukan di buku latihan, kerjakan. Tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik bunyi. Apa yang terjadi pada tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi? Tuliskan persamaan dari cepat rambat bunyi. Dan tuliskan rumus mengukur kedalaman laut. Jelaskan perbedaan antara gema dengan gaung. Dan sebutkan contoh aplikasi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ibu tayangkan beberapa. Nanti karena ibu langsung jawab. Yang selesai dikumpulkan. Oke, nah. Oke, gimana ibu tunggu berapa menit? Oke, udah selesai? Silahkan kumpulkan. Nah,
setelah ini kita telah mempelajari semua materi tentang bunyi. Nah, apa kesimpulan belajar hari ini tentang bunyi? Silakan anak ibu. Ya, bagus sekali. Bunyi adalah sesuatu benda yang bergetar. Nah, oke, sekarang ibu akan mereview lagi. Bagaimana pendapatmu belajar hari ini? Mantap, bermanfaat, atau mantul? Atau menyenangkan? Oke, bagaimana? Menyenangkan. Bersemangat. Oke, bagus. Kemudian, apa manfaat dari mempelajari materi bunyi ini? Ya, bagus sekali. Anak-anak ibu harus memanfaatkan materi bunyi ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah keterkaitan antar hubungan materi bunyi ini dengan mata pelajaran lainnya? Oke, ada hubungannya. Dengan pelajaran apa? SBK atau seni budaya ya. Dengan belajar anak ibu bisa menjadi bisa menjadi seorang penyanyi atau seorang pemusik ya. Bagus. Nah, sekarang mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat anak-anak ibu semuanya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang cahaya. Nah, anak-anak, mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelumnya, mari kita berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.